Shalom sahabat YouTubeku, jumpa lagi dengan saya Fatimah Sadia di sini. Kita akan membahas mengenai tentang permasalahan di mana umat Islam selalu bilang, ngapain sih Fatimah suka bahas Islam? Padahal Al-Quran sendiri yang justru membahas agama orang duluan. Makanya kita luruskan fitnah-fitnah Al-Quran pada kekristenan. Salah satunya Tante Kaing Mama ini yang punya julukan mualaf modal Google Translate yang tiap hari ngajak umat Islam memaksa isi Alkitab untuk menguatkan iman Islamnya atau iman barunya. Kasian ya. Iya, kasihan banget kan, kurang yakin dengan Al-Quran, makanya cari kitab yang sudah ditinggalkannya untuk dijadikan bahan ceramah, biar laris manis jualan agamanya. Makanya kerjaannya suka ngemis-ngemis ayat Alkitab untuk dicocokologikan supaya menjadi pembenaran. Gak yakin kan sama kitabnya sekarang? Jadilah orang sekarang, Kristen saudaraku tersayang di Republik ini, menyebutnya Yesus Kristus. Salahkah itu? Bedakah itu Ustadz K? Tidak. Ini Isa Al-Masih. Yeshua HaMashiach. Kalau kita blok huruf ini, kita pindahkan ke Google Translator, ke Arabik keluarnya Isa Al-Masih. Ini nih, Yeshua HaMashiach. Nah, ketika ditranslate ke dalam bahasa Yunani, yaitu Yesus Kristus, artinya Yesus Nabi. Saudara ternama di Republik ini, kalau Kristus diartikan Nabi, kenapa nabimu tidak punya gelar Kristus? Hello, kaing doang, Carmilla berlalu. Ayo, jujur, jadi makhluk seperti Kaing Mama ini pinter apa blow on, saudara? Jujur ya, jangan bohong. The Anointed One, seseorang yang diurapi, diangkat, dibaiat, ditahbiskan jadi seorang nabi, penyampai firman Tuhan kepada umat manusia. Nabi. Jadi kalau dia yang bilang Yesus Kristus itu beda sama Isa alaihissalam, sama. Kenapa? Isa dalam Islam, Isa Nabi Allah. Yesus Kristus, Yesus Nabi. Artinya, tidak ada yang bisa menyangkal. Kristus artinya bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Oke, gimana kalau Nabi dari Arab ini kita kasih gelar baru, yaitu gelar Kristus, artinya yang diurapi. Muhammad Kristus, gimana Dul? Setuju nggak? Harus setuju, kalau nggak setuju berarti Muhammad tidak diurapi. Karena Muhammad bukan punya gelar Kristus, maka dia gagal jadi Nabi. Gimana? Selanjutnya, yang kedua, alasan kenapa apologet Kristen membahas soal Islam. Karena dalam Al-Quran bikin fitnah. Contoh dalil Quran ini, Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Dalam kurung Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Di sini Allahnya yang gak maha tahu bertanya kepada Isa, apa benar bahwa Maryam itu sebagai Tuhannya orang Kristen? Wahai saudara muslimku, ketahuilah Kristen tidak pernah menganggap Maryam itu sesembahan orang Kristen ya. Jadi kalau kitab kalian gak mau dibahas, mungkin ada baiknya kalian setuju dengan usulnya Pak Saifuddin Ibrahim. Jadi saya berharap ya jawabannya bukan lakum dinukum waliyadin ya, tapi harus mampu menerima kenyataan kenapa apologet Kristen harus bahas kitab kalian. Kan Kain Nama memaksa kalau Isa itu Yesus Kristus. Ayo gimana? Sudah paham? Nah sekarang gimana dengan dalil Al-Maidah 116 tadi? Mau kalian tujukan pada siapa dan agama apa? Jadinya gimana? Mau tetap begitu atau mau direvisi? Nah, kalau masih tetap begitu, jangan baperan dong. Kalau apologet Kristen suka bahas Islam, ya kan? Jangan lagi lah ada orang yang harus dipenjara dan disiksa atau sampai lari ke negeri orang hanya ingin cari perlindungan. Berlindung dari apa? Tolong dijawab dari hati masing-masing ya, tolong. Kasihan amat ya kaum minoritas, cari perlindungan hak asasi manusia saja mesti ke negeri orang. Salah satunya seperti yang dialami ibu ini beberapa waktu lalu. Kalian ingat kan kasusnya?
Ibu ini membuat banding ya, Ibu Meliana ya, yang divonis penjara 1,5 tahun karena keluhkan suara, atau sebenarnya bukan suara, keluhkan volumenya ya, volume azannya ditolak Mahkamah Agung. Luar biasa. Padahal cuma ngeluh suara toaknya yang terlalu keras, sama umat Islam dibilang melarang azan. Aduh, indahnya ya kawan-kawan. Nggak semua umat Islam begitu, Bu Fatimah. Iya, yang jadi masalahnya adalah anak orang itu sudah dimasukkan penjara loh. Jauh dari keluarganya, dikurung kayak burung. Kalau memang Islam tidak ngajari begitu, kenapa tetap di penjara, Pak, Bu? Heran deh, apalagi Jaksa Agung. Orang naik banding pun nggak diterima alias ditolak. Artinya mau nggak mau di penjara. Makanya kenapa hukum kasih pada sesama manusia ini masih berlaku dari hukum Musa sampai ke Kristenan, karena dengan hukum yang diberikan Tuhan ini akan menyadarkan seseorang untuk menempatkan posisi orang lain dengan penderitaan yang dialami oleh sesama kita, selayaknya itu terjadi pada diri kita sendiri. Kalau bahasa gaulnya itu bisa merasakan kalau dicubit itu sakit, makanya jangan suka nyubit, begitu loh Bu. Lebih parahnya boro-boro dicubit, cuma disinggul aja jejeritan. Boro-boro dibom masjidnya, cuma protes volume tua aja bisa hebohnya sedunia persilatan. Betul apa betul? Pertanyaannya, berapa jumlah gereja yang sudah dibom? Berapa kali bangun gereja dilarang? Berapa kali peristiwa orang beribadah dipaksa bubar? Kadang diganggu dengan suara tujuannya tidak bisa beribadah. Adakah Yesus ngajari perangilah mereka seperti halnya mereka memerangi kamu? Seperti wahyu Allah Mekah ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ayat 191, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Bayangkan, apa jadinya dunia ini kalau pakai sistem bales-balesan begini ya? Rusak iya, perang terus iya. Makanya kapan damainya kecuali ada yang ngalah? Siapa yang mengalah? Jawab aja sendiri. Karena hukum alam bahwa yang waras mesti ngalah, ya udah deh terima saja penghakiman dunia ini. Makanya orang Kristen harus kuat. Walaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan, Dia sang hakim itu akan menghakimi setiap perbuatan yang mereka lakukan. Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi, di dunia pengikut Kristen diperumpamakan oleh Yesus seperti domba, tetapi orang yang hobi halal darah itu diumpamakan sebagai serigala. Makanya jangan heran banyak orang Kristen yang tidak sanggup memikul salib karena menganggap salib adalah kebodohan dan kelemahan. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi yang jadi pembela orang percaya bukan orang yang sudah mati, nggak bisa bangkit dan jadi almarhum selama-lamanya kayak kakek dan nenek saya. Jelas ya? Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ketika saudara kita diancam penjara, bahkan banyak yang lari cari perlindungan pada negeri orang hanya karena menyuarakan kebenaran. Apakah semangatnya hilang dan kebenarannya redup? Tidak, bukan? Roma 8 ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum di dalam terang, saya juga marah ketika orang membahas agama saya. Setelah saya sudah di dalam terang Kristus, semangat juang kita bukan memerangi sesama manusia kita, melainkan roh-roh di udara yang mencoba masuk menempati diri kita di atas diri kita sendiri. Itu bedanya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita akan disebut pemenang apabila kejahatan itu kita balas dengan kebaikan, legowo, sabar, berhikmat. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah emosi, apalagi sampai mengintimidasi. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, balik ke persoalan. Apa alasan apologet Kristen membahas Islam? Bagaimana dengan ceramah seperti ini? فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Pada hari nanti, tatkala hari kiamat kelak, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir, karena waktu di dunia mereka mentertawakan orang-orang beriman. Sebaliknya tatkala di akhirat, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun, mereka berada di dipan-dipan mereka sambil mentertawakan orang-orang kafir. Di antara kenapa mereka mentertawakan orang kafir, karena orang-orang beriman melihat orang kafir demikian. Dibukakan pintu, mereka berlari cepat ingin keluar, tahu-tahu tertutup lagi. Dibukakan lagi, mereka berlari cepat keluar, ternyata ditutup lagi dan disiksa terus-menerus. Demikian dan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Ini al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Selama ini di dunia mereka dibukakan pintu hidayah, mereka tidak masuk, maka di akhirat pun demikian. Setiap dibukakan pintu neraka, mereka hendak keluar, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh Pak Ustadz, sudah banyak korban yang dipenjara dan lari ke luar negeri karena agamamu loh, masih juga merasa dijolimi. Gimana orang mau dapat hidayah Islam kalau dalam kehidupan faktanya tidak seindah ceritamu Pak Ustadz? Pas kalian puasa, warung makan wajib tutup. Kita mau makan aja mesti ngumpet. Tujuannya biar nggak dituduh, nggak menghormati. Begini saja kalian masih merasa terjolimi. Pas lagi ada azan, aktivitas apapun tiba-tiba wajib berhenti. Weh, azan, stop weh. Kalau nggak berhenti bilang nggak menghargai. Udah di akhirat masih merasa dizolimi, terus merajuk dimasukin neraka semua. Gimana sih orang mau dapat hidayahnya kalau begini? Tapi Allah tiba-tiba heran. Hadis riwayat Bukhari 2788. Nabi SAW bersabda, Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Lah tadi diketawain, tiba-tiba bisa masuk surga. Gimana kok bisa begitu sih? Kalau Allah aja heran, gimana kita? Makanya kalau Islam sendiri hobi mengkafir-kafirkan umat lain dan hobi ceramah mau masukin neraka umat lain, janganlah jadi umat baperan pakai bilang ngapain sih kafir bahas Islam. Hahaha. Coba kalau ustadznya nggak ngomong di YouTube, pasti nggak bakalan ketahuan oleh mata saya dan di pendengaran saya. Ya wes, tunggu episode berikutnya ya soal Islam yang penuh rahmatan lil alamin ini ya. Salam waras.